Halo. Ya, halo aja dulu ya. Nah, eh, kali ini saya akan membahas tentang materi dimensi 3 matematika kelas 12. Nah, beserta rumus dan pembahasannya. Mungkin nggak lengkap karena ini cuma pengenalan aja gitu. Nah, kalau waktu SMP kalian pernah belajar mengenai bangun ruang. Nah, materi ini adalah tahap selanjutnya. Jadi kalau bangun ruang selanjutnya itu materi dimensi 3 gitu. Contoh dimensi 3 matematika sebenarnya sering banget sih kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian membuka kardus paket, itu kan bentuknya kubus ya. Atau membuka kaleng buah, itu bentuknya tabung. Dan memakai topi ulang tahun yang bentuknya ini. Nah, itu contoh dari implementasi dari materi dimensi 3 ini. Nah, semua bangun ruang ini memiliki 3 elemen dasar, yaitu titik, sudut, dan bidang. Nah, dari elemen-elemen tersebut kita dapat mengetahui jarak dan sudut yang ada. Nah, gimana itu? Nah, yang pertama kita belajar tentang definisi dimensi 3 dulu. Sebelum kita membahas materi dimensi 3 matematika lengkap, ada baiknya kita memahami dulu pengertian dari materi ini. Pada dasarnya, dimensi 3 matematika adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran, titik, jarak, dan sudut. Sekarang coba lihat, kalian ingat kardus paket yang kalian terima dari abang-abang kurir. Nah, itu sebenarnya adalah gabungan lebih dari 2 bangun datar. Ya, paham kan ya? Nah, dengan ilmu ini kita bisa mengetahui ukuran jarak dan sudut di dalam sebuah bidang. Contohnya jarak antara titik yang ada di kardus paket yang kalian terima dari abang-abang kurir tadi. Nah, dari contoh itu bisa kita simpulkan contoh bangun ruang mempunyai dimensi 3, yaitu kubus seperti kardus, lalu ada balok, tabung, limas hingga bola. Nah, ketika mempelajari dimensi 3 matematika ini, sebaiknya kalian punya pemahaman yang baik tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, selain pengetahuan tentang bangun datar dan bangun ruang, materi dimensi 3 juga banyak mengimplementasikan ilmu Pitagoras. Yang segitiga itu, yang segitiga siku-siku. Nah, itu. Nah, kalian pasti masih ingat kalau Pitagoras itu adalah hukum seperti ini. Kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak lainnya. Nah, atau lebih gampangnya kalau bentuk rumus itu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu kalian ingat kan, itu di SMP mas. Ilmu ini berguna banget buat ngukur jarak atau kedudukan garis antara titik. Kedudukan garis ini penting untuk mempelajari dimensi 3. Nah, pada sebuah bidang yang sama, kedudukan 2 garis terbagi menjadi 2, sejajar dan berpotongan. Kalau sejajar, di mana kedua garis memiliki kemiringan yang sama. Kalau berpotongan, ya di mana kedua garis memiliki paling sedikit satu titik yang sama atau berpotongan. Gitu. Pada bidang yang berbeda, 2 garis memiliki kemiringan yang berbeda, disebut juga bersilang. Nah, hal ini terjadi jika 2 garis dikonversi ke dalam bidang yang sama, akan saling berpotongan. Nah, setelah itu rumus dimensi 3. Nah, ini enggak cuma Pitagoras saja, tapi rumus-rumus yang lain juga dipakai gitu. Ada 2 rumus dimensi 3 yang akan sering kalian gunakan,
yaitu rumus mencari jarak dimensi 3 dan rumus mencari besar sudut dimensi 3. Kalau mencari jarak antara titik, nah kalian gabungin dua titik koordinat, kalian bisa mendapatkan sebuah garis yang bisa diukur dengan rumus D sama dengan akar x kuadrat dalam kurung x kuadrat min x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Nah, dalam dimensi 3 matematika, umumnya jarak antara titik bisa dihitung dengan menggambar jarak tersebut sebagai salah satu sisi segitiga. Kita bayangin ada segitiga, kita bayangin ada kubus gitu, memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari titik E ke C itu adalah kita akan menyambungkan titik E dan C. Nah, bisa dapetin sebuah garis yang menunjukkan jarak antara titik E dan C. Lalu buat ngitung jarak tersebut gimana caranya? Nah, mungkin kalian pikir pakai Pitagoras kan ya? Kan itu kalau hubungan antara A, C dan E. Nah, jadi segitiga gitu. Itu emang bisa sih. Tapi ini kalau suatu saat nanti kalian mau ngitung jarak antara titik dan segitiganya nggak siku-siku gimana? Nah, tenang, bisa pakai aturan ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos. Dikali cos apa? Cos dari C dikali cos C. Ini cos sebenarnya nggak harus C, bisa A bisa B, dimana itu sisi segitiganya ya. Pokoknya cos dari segian rusuk itu. Nah, selanjutnya mencari jarak titik dan garis atau bidang. Jarak suatu titik dengan garis tertentu sama dengan jarak terdekat dua unsur tersebut. Cara menentukan jarak terdekat dengan mencari garis dari titik ke garis yang membentuk sudut siku-siku. Selain menggunakan teorema Pitagoras, jarak titik dan garis juga dapat dicari dengan perbandingan luas dua segitiga. Begitu pula dengan jarak titik dan bidang. Jarak sama dengan jarak terdekat kedua, yaitu jarak berupa garis yang membentuk sudut siku-siku pada bidang tersebut. Ini kalau bisa saya tampilkan gambar nanti. Jarak dua garis, bidang sejajar. Nah, selanjutnya adalah rumus dimensi 3, mencari besarannya sudut. Rumus dimensi 3 matematika selanjutnya adalah rumus mencari besaran sudut. Nah, perlu kita ingat bahwa sudut adalah pertemuan dari dua buah garis. Pada dimensi 3, sudut terjadi di antara dua buah garis serta sudut antara garis dan bidang. Besaran sudut pada dimensi 3 bisa ditentukan dengan fungsi trigonometri seperti sin theta, cos theta, dan tan theta. Pada segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri berlaku seperti kayak sin theta itu sama dengan depan miring gitu. Kalau cos theta samping per miring. Kalau tan theta itu depan bersamping. Nah, itu kayak yang sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa gitu. Nah, selain itu, sudut dapat dibentuk dengan aturan kosinus untuk segitiga sembarang yang tadi, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta, itu dimana A, B, dan C itu sisi segitiganya, sedangkan tetanya adalah sudut
di depan sisi C. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya sekaligus rangkuman dimensi 3 kelas 12. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, kalian bisa ke kolom komentar. Oke. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.